Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Sukacita Tuhan tetap penuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya pada saat kita berharap bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan tidak pernah ada di dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya mengasihi Dia. Amin. Mari pada saat ini kita mau datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan, membawa korban syukur, korban pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dia yang layak menerima segala kemuliaan, Dia yang layak menerima segala pujian, Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kekudusan-Mu pada saat ini melingkupi kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Sebab Allah mengerti. Mari katakan banyak perkara. Banyak perkara, amin Tuhan, yang tak dapat ku mengerti. Yes Lord Jesus. Mengapakah Tuhan harus terjadi di dalam kehidupan ini? Mari katakan satu perkara yang ku simpan dalam hati, yang ku simpan Yesus dalam hati. Amin. Yes Lord. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Mari katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab mari katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah Mari sama-sama katakan lebih lagi kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
Wanita Engkau lawan Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau angkat Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Aku percaya
semua angkat tangan. Wanita-wanita Allah katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan, pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Aku percaya Yesus, kau turun tangan, memberkatiku, kau turun tangan, memberkatiku, memberkatiku, kau turun tangan. Sama-sama katakan, menyembuhkanku. Oh Yesus, semua berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan Yesus ajaib, katakan Yesus luar biasa, katakan Yesus hebat, Yesus menyembuhku, Yesus memulihku, Yesus memberkatiku. Kami tahu Tuhan, wanita-wanita Allah diangkat Tuhan jadi kepala, naik, maju, dipulihkan, bahkan mengalami kuasa mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, pertolongan datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wanita-wanita Allah, jangan takut, sebab aku menyertaimu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, aku akan menolong engkau, aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, wanita-wanita dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan tidak terbatas, omnipresent. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak membatasi kami dimanapun ada. Karena kami tahu Yesus kami luar biasa. Yesus kami hidup, Yesus kami menyertai kami. Kami tidak perlu takut ketika Roh Allah menyertai kami. Wanita-wanita, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sanggup mengadakan sesuatu mujizat, 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 mujizat. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, mari ibu-ibu yang ada di rumah-rumah pada saat ini, saya percaya meskipun ibu-ibu ada di rumah-rumah seperti itu, saudara, tidak mengurangi damai sejahtera kita. Amin, saudara. Saya percaya pada saat-saat ini Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan menari puji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Mari katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka. Amin. Karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan menari puji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan, rahmat-Mu selalu baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Mari katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan menari puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Mari katakan, rahmat-Nya. Amin. Mari angkat suaramu, katakan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah ya dan amin. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Engkau berbicara bagi setiap kami pada sore hari ini. Di tempat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Kami siapkan hati kami ya Bapa untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat.
katakan Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Pegang dadamu, katakan. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Amin. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti. Katakan dia Allah yang peduli. Yes, persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang dia minta. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita angkat pujiannya kembali, katakan. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tidak pernah ada jalan yang terbuka. Tapi Tuhan, katakan dia berjanji kepada orang-orang percaya. Tak ada wanita di dalam Tuhan. Terlambat sudah. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan tak pernah berdusta. Yes, amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita bangkit berdiri lebih lagi, angkat tanganmu. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, dia peduli. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Persoalan yang kita alami, Namun satu hal yang dia minta, namun satu hal dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. namun satu yang dia minta, Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. katakan lebih sungguh. Namun satu yang dia minta, Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. haleluya, Haleluya. mari kita sembah Dia. Jesus. Engkau Allah yang luar biasa, Mujizatmu Tuhan. Engkau Allah yang Mujizatmu Engkau baik. biar Roh Kudus kami di tempat ini. Tercurah rahmat-Mu.
Tuhan. Hadirat-Mu begitu nyata di tempat ini Tuhan. Inilah kami para wanita-Mu, wanita kebanggaan-Mu, wanita yang Kau kasihi di tempat ini Tuhan. Inilah kami wanita Tuhan Rayon 18. Biarlah urapan-Mu turun atas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi, kuduskan bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan yang penuh kekurangan. Tuhan perlengkapi Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hanyalah firman yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah firman ini firman yang membangun, firman yang memberkati, firman yang membuat perubahan. Sehingga kami menjadi wanita-wanita kebanggaan-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Yang siap mendengar sama-sama berkata, amin. Saya thank you buat PW ya. Terima kasih. Baiklah, shalom buat semuanya. Kalau pada sore hari ini, wanita Rayon 18 ya. Kita ada online, tentunya setiap bulan kita akan ada online, nanti berganti-gantian ya. Kita akan memberikan firman, mungkin hal ini untuk mengurangi rasa rindu kita ya. Kalau saat-saat kemarin kita harusnya Paskah, tetapi tidak bisa Paskah karena kita masih dalam COVID-19 ya. Tetapi saya percaya walaupun kita ibadah online di rumah-rumah Tuhan hadir ya, para wanita Tuhan. Dan tentunya semua yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Judulnya pada sore hari ini saya akan beri judul dari Lukas 12 dikatakan Allah peduli. Ya mungkin kata-kata ini ya memang kita ngerti Allah peduli. Tetapi jangan salah. Saat-saat ini adalah saatnya kita menuai banyak jiwa. Katakan amin. Karena banyak sekali orang-orang yang melewati lembah kekelaman ini. Melewati masalah COVID-19 ini. Mereka dalam keadaan ada yang ketakutan ya. Ada yang khawatir ya. Kalau kita melihat dari data Apindo ya. Asosiasi Pengusaha se-Indonesia ya. Yang di PHK dan dirumahkan. Yang diberi cuti tidak dalam pertanggungan perusahaan itu aja 7 juta. Kita bayangkan 7 juta kalau anaknya 1, istri 1, udah 3. 21 juta orang dalam keadaan yang dia itu tidak pasti. Ya, makanya pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bahwa Allah peduli ini yang perlu kita dengungkan. Kita selalu dengungkan ya. Mungkin banyak dari kita, Bu, kalau saya memberkati saya nggak ada uang, saya nggak ada harta. Bukan itu yang penting. Saat COVID seperti ini, banyak sekali ibu-ibu, banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang dia itu dalam keadaan khawatir. Dalam keadaan dia merasa sendirian, dia merasa Tuhan tidak peduli sama hidupnya. Ya, banyak sekali. Saya punya teman, dia dokter ahli jiwa. Ya, saya tanya, Bu, bagaimana Bu pasien? Banyak orang yang konsultasi itu sudah sampai di tanda-tanda mereka itu keadaan jiwanya sudah terganggu. Nah dari sini kita wanita-wanita Allah ini, wanita kebanggaan Allah ini, wanita-wanita di Rayon 18, ayo kita akan dengungkan Allah peduli, Allah itu peduli. Katakan amin. Tentunya dengan kata-kata Allah peduli itu akan menghentakkan kita. Iya ya, Allah itu peduli sama kita. Iya, kita nggak sendirian. Jangan takut kalau cuma masalah demi masalah, lewati itu. Satu hal yang penting, kalau kita melewati masalah bersama Tuhan, tentunya kita sudah fasih. Biasa saya lapar biasa. Orang saya biasa puasa. Ya, oh saya biasa kok mendengarkan orang nyakit. Saya sudah biasa. Karena apa? Kita mempunyai Allah yang peduli, yang tangannya gandeng kita berjalan kemanapun kita berada. Saat ini mungkin kita sudah tidak punya uang ya. Tabungan kita sudah habis. Banyak sekali kan? Bayangin aja loh. Sudah 7 bulan. Kalau yang di PHK sudah sama sekali tidak ada uang yang ditransfer di rekening. Ya. Ibu-ibu mungkin yang di rumah. Ya kan? Sekarang kita jadi kreatif. Kreatif kenapa? Dengan uang segini bagaimana ya? Oh saya mesti masak apa? Bubur. Oh mungkin ayamnya sedikit. Tahunya banyak. Tempenya banyak. Kita rebus. Rasanya juga seperti ayam. Benar? Jadi suami kita juga menjadi tenang karena sudah sama-sama kita melewati badai ini, kita sadar bahwa Allah itu peduli sama kehidupan kita. Sering saya katakan di mimbar ini bahwa firman Allah itu adalah harta yang tidak ternilai. Kita boleh lapar, kita boleh nggak punya uang, nggak usah takut. Pokoknya tetap seperti dikatakan, hanya satu yang dia minta. Apa? Kita terus menunggu, pasti mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya hal ini kita harus katakan amin. Dan ini adalah merupakan bekal kita bagaimana kita melewati hidup ini
di pandemi ini kita menjadi berkat sama orang lain. Yuk kita sama-sama lihat ya. Di Kompas.com dikatakan arti kata peduli itu sendiri adalah apa? Peduli itu adalah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, melibatkan diri dalam keadaan dan kondisi apapun. Jadi kalau dikatakan Allah peduli, Allah itu di pihak kita. Yang dalam masalah apapun itu ada Allah. Nah ini yang perlu kita pikirin. Mungkin saat ini kontrakan sudah habis. Ada kesaksian jemaat saya, kontrak sudah habis. Saya bilang tetap berdoa, tetap berdoa. Akhirnya apa? Dia berdoa dan sekarang dia bikin bihun goreng. Mungkin kita ketawa ya, bihun goreng. Dia bikin bihun goreng, bikin nasi uduk yang pagi-pagi diantar ke karyawan-karyawan yang sekarang karyawan-karyawan itu sudah pada masuk nih di pabrik. Dan dia diberkati loh dari situ. Ini hal yang luar biasa. Memang benar, satu yang dia minta kita tetap percaya bahwa mujizat itu pasti akan datang dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi ibu-ibu sekarang gak punya uang. Udah, yang penting kita tekun berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, minta ampun. Mungkin waktu uang kita banyak, kita boros-boros. Ya, dulu gajian tiap bulan, kita gak bisa ngatur waktu. Gak bisa ngatur uang dengan baik. Dapat 10, belanja 12. Ini yang sering terjadi seperti itu. Kalau nggak kredit kita nggak punya Bu. Aduh, itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen kita bisa mencukupkan diri, kita bisa mengatur uang kita. Ya, saya punya tukang urut. Saya memang suka diurut. Tukang urut ini punya anak yang semuanya kuliah. Ternyata tukang urut nggak hanya tukang urut. Bu, saya sekarang ada kuliah 2 Bu. Saya selain ngurut, saya juga nyuci Bu. Aduh, saya belajar loh dari hal yang sederhana loh. Ini justru wanita yang dapat hikmat dari Tuhan loh. Saya sekarang kemarin telepon-teleponan sama saya. Kamu sekarang ngapain lagi itu? Bu, saya sekarang bikin bebek Bu. Bumbu apa gitu loh. Dia bikin, dikirim-kirim. Ternyata dengan hal yang sederhana itu. Kalau kita dengar hikmatnya Tuhan, apa kata Tuhan? Pasti Tuhan akan datangkan mujizat. Tadi dikatakan kalau Allah peduli sama kita berarti Allah di pihaknya kita. Dalam persoalan apapun, dalam keadaan apapun. Jangan sampai lupa, Allah peduli sama hidup kita. Kalau sekarang kita nggak punya uang, kontrakan belum bayar, ya kan? Anak-anak mau bayar sekolah kita bingung. Kita lupa. Duduk di kakinya Tuhan, berdoa sama Tuhan. Pasti kita tunggu mujizat itu datang. Tapi juga jangan, ya Bu saya udah berdoa. Terus Ibu ngapain aja? Ya berdoa Bu dari pagi sampai sore. Ya tidak seperti itu. Saat kita berdoa pasti ada yang ngomong, oh coba kamu ke samping, coba kamu bikin ini, coba dengan uang yang ada Tuhan, dengan uang yang ada ini dengan apa Tuhan, ini bisa berkembang Tuhan, uang ini bisa mencukupkan diri, bisa cukup loh, karena nggak 1-2 orang saja, nggak 1-2 orang saja yang punya kesaksian seperti itu. Kadang-kadang dia bingung sih, iya ya Bu, ternyata saya hanya kerja begini, anak saya sekarang udah lulus semua Bu, sekarang mereka sudah kirimin saya uang, aduh, ini sering yang terdengar mereka orang-orang yang intim sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Itu pasti mujizat itu selalu ada dalam hidupnya. Kita sama-sama baca Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jelas sekali bahwa janji Tuhan ini ya dan amin. Mungkin kesaksian satu hal, saya dari kecil hidupnya susah, makan gak bisa, tapi saya bisa sekolah sampai selesai. Karena apa? Saya dengar sama Tuhan, saya percaya mujizat itu masih ada. Dan Allah itu peduli sama hidup saya. Dari SD, dari SMP, dari SMA, dari sampai kuliah sampai selesai. Ibu saya orang buta huruf, bapak saya hanya pegawai kecil. Mungkin kalau dilihat dari nalar gak mungkin, saya bisa berdiri tempat ini, saya bisa menyelesaikan sekolah saya bisa bekerja, dikasih pekerjaan yang baik, adik saya bisa jadi dokter spesialis. Itu gak mungkin. Ini firman ini ya dan amin buat saya. Jadi kalau saya berdiri tempat ini, mungkin saya sudah melewati dulu bagaimana rumah dinas mau dipakai, saya disuruh pergi, orang tua saya belum punya rumah. Ibu bisa bayangin seperti apa? Bapak saya pegawai negeri, di rumah dinas itu
Bapak saya udah pensiun dikasih waktu 5 tahun. 5 tahun pun belum punya rumah. Bayangin. Tetapi Allah itu peduli. Jadi kenapa saya sampaikan firman ini? Karena firman ini memberkati hidup saya. Tentunya saya nggak tahu keadaan ibu-ibu yang ada di rumah. Ibu yang pemirsa online ini. Kalau saat ini kau dalam keadaan kekurangan. Jangan pernah takut. Kita punya Allah yang peduli. Duduk di bawah kakinya Tuhan. Pasti mujizat itu akan datang. Katakan amin. Kemudian di sini saya akan sama-sama ini ya, ulas ya. Karena Allah peduli kepada kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dibalik begini ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Biar kepedulian Allah itu bisa saya terima. Benar? Tetapi di sini saya katakan, karena Allah peduli kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, serahkan kekhawatiranmu. Tadi seperti saya katakan, kalau dalam keadaan kekurangan, jangan pernah kita berpikir, nanti bisa utang si ini, nanti bisa utang si B. No, jangan pernah. Duduk di bawah kakinya Tuhan. Pasti Tuhan akan kirim, kita gak pernah tahu orang itu siapa, benar? Atau mungkin Tuhan akan kasih pekerjaan yang tidak disangka-sangka. Saya punya adik ipar yang sekarang suka bikin kue, sudah ada pesanan. Saya juga heran, dulu kelihatannya dia hanya bisa makan, ternyata sekarang dia bisa bikin kue loh, kuenya enak loh. Bahkan saya promosikan ke teman-teman saya dan puji Tuhan dia senang, dia bisa beli cincin. Pandemi dia bisa beli cincin. Kalau dipikir suaminya aja duitnya gajinya gak ditransfer, suaminya juga lagi diem gak dapat duit apa-apa. Tetapi dia sudah bisa beli cincin loh. Dari itu. Jadi di balik pandemi ini Tuhan punya mau banyak waktu kita. Makanya Tuhan pengen dengan waktu yang banyak ini kita lebih intim sama Tuhan tentunya. Ya kan? Pagi-pagi kita bisa menyembahnya lebih lama dibandingin saat kita pergi. Kalau pergi pagi-pagi udah pergi, malam-malam baru pulang ya. Baca Alkitab aja kita di mobil, baca Alkitab aja kita di kantor. Kalau sekarang aduh, pagi-pagi enak sekali. Kita saat teduh, kita nyembah Tuhan, kita baca firman. Rasanya ini lebih hidup ini lega sekali gitu loh. Tentunya di pandemi ini Tuhan punya rencana, kita harus lebih intim sama Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, biar Allah tuh peduli. Kepedulian Allah itu kita terima dalam hidup kita. Serahkan kekhawatiranmu. Kita baca Mazmur 55 ayat 22 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Ini firman Tuhan loh. Kalau kita jadi orang yang benar, tidak mungkin kita goyah. Katakan amin. Ini firman ini memberkati saya banget nih. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Orang benar itu kakinya goyah. Mungkin saat ini kita gak bisa bayar kontrakan ya. Mungkin saat ini kita gak bisa kasih uang sekolah anak kita ya. Mungkin saat ini di rumah beras kita sudah tipis. Ya kan? Tetapi tidak selamanya orang benar itu dibiarkan kakinya goyah. Katakan amin. Kemudian yang kedua, kalau Allah sudah peduli sama kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu sudah menyiapkan masa depan buat kita. Katakan amin. Ya kan? Mungkin kalau kesaksian saya tadi, saya gak pernah nyangka dari kecil ibu saya yang buta huruf, boro-boro ibu saya ngajarin saya, baca aja kakak bisa. Ya. Tetapi selalu ibu saya selalu berdoa buat anak-anaknya. Ya, seperti itu loh. Ternyata apa? Allah itu peduli. Allah itu bisa merubah yang kita biasa menjadi luar biasa. Katakan amin. Ini para wanita harus punya semangat yang membara. Ibu saya yang buta huruf ini semangat sekali. Kamu nanti sekolah ya. Pokoknya kamu harus pinter. Dalam hati saya, siapa yang bayarin? Tetapi satu hal, karena kita percaya sama Tuhan, kita punya Allah yang peduli sama hidup kita. Ya, di sini katakan Allah sudah siapkan masa depan buat kita. Katakan amin. Ini harus kita amini. Ke anak saya pun saya katakan Allah sudah siapkan masa depan buat kamu. Makanya jangan pernah kamu keluar di jalannya Allah. Kamu tetap berjalan di dalam jalannya Allah. Masa depan udah disiapkan di depan sana. Dia belok-belok dulu, muter-muter dulu, ke atas dulu. Akhirnya gak ketemu masa depan yang baik. Dia akan hilang. Ya, jangan juga menjadi orang muter-muter dulu, baru lewat sana. Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tetapi setelah dengar firman ini, kita harus percaya bahwa Allah sudah siapkan masa depan. Makanya kita harus intim sama Tuhan, dengar-dengar suaranya Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu lurus, oh iya baik Tuhan. Muter-muter, oh baik Tuhan. Kamu ke kiri, baik Tuhan. Kamu begini, baik Tuhan.
Nah, gimana orang bisa intim sama Tuhan? Ya dia setiap hari harus bercakap-cakap sama Tuhan. Setiap hari harus buka firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada 1260 janji Allah. Banyak kan? Mungkin persoalan kita cuma 5-10. Tetapi ada janji Allah 1260 sekian janji Allah. Tetapi kita harus ingat. Di dalam firman Tuhan pun juga ada di situ adalah aturan-aturannya Tuhan. Ya, ada kurang lebih 6.800 ya. Apa yang menjadi aturan-aturan yang harus kita lewati. Tentunya kalau kita ingin masa depan kita itu sudah diberikan sama kita capek, kita harus berjalan dalam rutenya Tuhan. Katakan amin. Kita baca Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentunya kita akan katakan amin. Saya punya anak, punya cucu. Saya selalu bilang, saya tidak pernah bikin anak saya selalu melihat dunia ini. Saya katakan, kamu lihat Tuhan, maunya Tuhan apa itu lakukan. Kalau dunia ini, aduh, hanya sebentar. Ya kan? Kalau kita sudah sama Tuhan berjalan, masa depanmu sudah disiapkan nak di depan sana. Ngajarin anak seperti ini juga tidak gampang karena kita juga harus menjadi contoh. Bagaimana kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, kita melakukan firman-Nya Tuhan, itu yang lebih penting. Karena anak kita akan melihat bagaimana orang tuanya. Kemudian yang ketiga dikatakan, kalau Allah peduli sama kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, tadi seperti sudah saya katakan, kita harus berjalan bersama Allah. Katakan amin. Ya, kita sama-sama baca. Matius 18:14 katakan, demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Katakan amin. Ya, Tuhan tidak mau anak-anaknya ini ada yang hilang. Makanya biar tidak hilang, pegangin terus tangannya Tuhan. Pegangin terus tangannya Tuhan. Tuhan bilang kemana? Kasihkan remote kita sama Tuhan. Ini Tuhan remote saya. Terserah Tuhan mau bilang, channelnya mau diganti, kita ngikut Tuhan. Terserah Tuhan mau bicara apa dalam hidup saya. Karena orang yang berjalan sama Tuhan, pasti ada mujizat-mujizat yang ada dalam hidupnya. Ya, ini suatu kesaksian yang seperti saya katakan, dari kecil saya orang gak mampu. Puji Tuhan, Tuhan menyertai. Dan kita kaget-kaget sendiri dari semuanya yang sudah kita lewati itu. Mujizat demi mujizat. Tetapi jangan cuma lihat mujizatnya. Ada mujizat, pasti ada lorong, pasti ada juga lembah ngare yang kita lewati. Nah, saat melewati lembah ngare ini, kalau kita percaya Tuhan pegang tangan kita bisa lewati. Kita bisa lewati itu semua. Katakan amin. Jangan pernah takut. Sekarang gak punya duit, berdoa terus. Pasti Tuhan kasih hikmat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya, saya undang tim PW ke depan. Yang terakhir dikatakan, biar Allah itu peduli sama kita, ini dinyatakan dalam hidup kita. Yang terakhir, andalkan Tuhan. Ini penting sekali loh, andalkan Tuhan. Kadang-kadang kita kan andalkan kepandaian kita, andalkan kekuatan kita sendiri, ya kan? Udah andalkan kekuatan kita sendiri, andalkan kekuatan orang lain, berharap sama orang lain yang untuk melakukan hal-hal di dalam hidup kita. Padahal satu hal, Tuhan maunya, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jelas ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri, itu juga terkutuk. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 3 hal ya. Mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tentunya pada sore hari ini, biar Allah peduli sama hidup kita. Kita harus lakukan hal-hal yang tadi kita sampaikan firman-Nya. Saya akan sampaikan satu quotes, satu kata-kata yang bisa kita bawa, kita bisa ini ya untuk pegangan hidup kita. Bahwa Allah peduli sama kita itu bisa kita dapetin, Allah peduli sama kita. Kalau kita tuh mempunyai iman dan percaya kepada Kristus. Karena Kristus yang memampukan kita untuk melewati badai kehidupan ini. Tentunya setelah mendengarkan firman ini, jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, karena kita punya Allah yang peduli. Saya akan tutup dengan satu ayat, 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab
Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Baiklah, inilah kami Tuhan, wanita-wanita kesayanganmu. Dia mengerti, Dia peduli. Inilah Tuhan, dari mulut kami mengatakan, Engkau Allah yang peduli dengan persoalan kami Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat itu menjadi nyata. Katakan lebih sungguh lagi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami kaum WBI Rayon 18 di tempat ini Tuhan, datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini untuk memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat Ibu Tuti yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kaum wanita WBI di tempat ini Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Ibu Tuti lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Berkati pengembalaannya yang ada di Kerawang Bapa. Biarlah Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan tanda-tanda heran senantiasa menyertai Ibu Tuti. Bahkan Ibu Tuti boleh menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keluarga dan keempat wakilnya Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk karyawan kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH bersama dengan keluarga dan keempat wakilnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa yang kami kasih Indonesia Tuhan. Biji matamu ada di Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kali kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya Bapa. Dan Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang lebih besar lagi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, berkati Presiden kami Bapa. Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya berkati, bahkan seluruh jajaran menterinya Tuhan berkati. Biarlah Indonesia maju terus bersatu Tuhan, dan NKRI tetap ditegakkan di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan doa, pujian, penyembahan kami yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang kami boleh naikkan setiap saat di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sehingga urapan baru tercurah bagi setiap rumah tangga umat-umat-Mu yang mendengarkan online ini Tuhan Yesus. Ada sukacita melimpah, ada damai sejahtera bagi umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga umat-umat-Mu Rayon 18 dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih setia-Mu selalu menyertai, menuntun, bahkan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sebelum kami mengakhiri ibadah online ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua wanita Reun 18 kita akan terima berkat. Diberkati lumbungmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati semua usahamu dan pekerjaanmu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Shalom, jangan lupa bulan depan kita juga masih ada ibadah online WBI Reun 18. Shalom. Shalom. Bagus.